وجميع شراح المقدمة والمحشن على شروح مشايخهم وتلمذتهم والخدين عنهم وقرأ مؤلفاتهم وجميع العلماء والأولياء والصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء البلدة وعلمائها وصلاحهم ومن أمر هذا الرباط سابقا ولاحقا وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن على وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة ويدعو علينا وعلى أحبابنا والمسلمين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبنية الفرج على المسلمين وبنية صلاح البيت أجمعين وبنية أن الله يبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان ويعيننا في على صيام القيام وتلاوة القرآن وجنا بالأسام وطاعة الرحمن على ما نوى السلف الصالح من النية وعلى كل نية صالحة جامع الخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallif al-imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabihi al-muqaddimah al-hadramiyah fi kitabis siyam ila qawlihi rahimahullah as-sani al-imsak anil jima' amdan wa anil istimna. Syarat sahnya puasa kemarin diibaratkan oleh musannaf dengan syartu sihatis shaum ya. Padahal kita tahu kemarin bahwa ini nomor 1, 2, 3, dan 4 ini adalah arkan. Karena ulama mutaqaddimin itu tidak terlalu ketat dengan istilah-istilah seperti itu ya. Ya pokok intinya haruslah la budda minhu. Mau itu syarat, mau itu rukun. Jadi kadang rukun disebut syarat, kadang syarat disebut rukun. Itu mutaqaddimin biasanya begitu. Mutaakhirin yang ketat dalam penggunaan istilah-istilah semacam itu. Kalau mutaqaddimin nganggap sekedar formalitas, intinya wajib ya. Jadi untuk puasa itu bisa sah, apakah itu rukun ataukah itu syarat, ada beberapa di antaranya ini yang nomor 2. Yang pertama kemarin apa? Niat. Kalau salat puasa fardu itu harus malam hari sebelum subuh dan harus ta'yin. Kalau puasa sunat boleh siang hari sebelum zawal. Dan yang muktamad yang ditarjih oleh Imam Ibnu Hajar, Imam Romli, Khatib Syirbini, tidak harus takyid. Puasa Asyura, puasa Arafah itu tidak harus takyid. Puasa di hari itu otomatis jadi puasa Arafah. Walaupun di Majmu' Imam Nawawi mentarjih harus takyid. Sekarang yang kedua yaitu al-imsak anil jima' amdan. Jadi menahan diri, artinya menghindari dari perbuatan jima' yang disengaja. Kalau sampai melakukan jima' maka puasanya batal, dan membatalkan puasa dengan jima' ini berat hukumannya, tidak sama seperti membatalkan puasa dengan cara yang lain. Terdapat di sini kafarah uzma ya, kafarah besar, yaitu gantinya apa? Merdekakan budak. Kalau tidak ada budak seperti sekarang maka diganti puasa 2 bulan berturut-turut. Di samping harus qadha, jadi hari yang dibatalkan itu harus diqadha 1 hari itu plus ada denda sanksi puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau batal di tengah ngulangi dari 0 lagi. Ya, ulangi dari 0 lagi. Nah, itu hukuman bagi orang yang membatalkan puasa dengan jima'. Kemudian kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka apa? Ngasih makanan kepada sitina miskinan, 60 orang miskin, masing-masing minimal satu mud, ya, 1 mud. Dikasihkan dalam bahan mentahnya. Kalau di Indonesia berarti berasnya. Masing-masing 1 mud dikasihkan kepada 60 orang miskin. Ini berdasar dengan hadis Al-Arabi. Dulu itu ada orang Arabi Badui. Begitu. Dia datang pada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah halaktu. Saya binasa Rasulullah. Kenapa binasa? Ya, waqatu ahli fi nahari Ramadan. Saya melakukan jima' pada istri saya di siang hari bulan Ramadan. Akhirnya Rasulullah ngasih solusi. Jangan bilang kamu binasa atau apa, ini ya tobat, maksiat, tobat, kemudian dikasih solusinya, kafarahnya apa? Ini menunjukkan keringanan yang diberikan oleh Allah spesial yang tidak diberikan pada umat yang lain selain umat Rasulullah SAW. Semuanya bibarakati Rasulullah SAW. Padahal aslinya ketat sekali. Dulu di awal-awal Islam
Orang puasa Ramadan itu tidak boleh jima siang maupun malam. Sama sekali. Sepanjang Ramadan tidak boleh. Siang maupun malam nggak boleh. Buka puasa itu waktunya hanya maghrib sampai isya. Kalau udah isya lewat, belum sempat buka puasa sampai masuk waktu isya, udah tidak boleh buka puasa, nyambung sampai besok udah. Tidak ada sahur-sahurannya. Nah itu. Jadi ini berat. Ini berat. Ada sebagian sahabat itu siangnya kerja. Di bulan Ramadan karena untuk kebutuhan siangnya itu kerja. Pulang sore capek. Kecapean, ketiduran. Ya, ketiduran 16 sampai isya. Ya, mepet sore-sore itu capek dari kerja, bukan tidur disengaja, tidur selasar kan enggak baik kan ya. Ini udah enggak kuat udah, saking capeknya puasa kerja ya. Sore tidur, amblas, bangun-bangun isya, enggak buka puasa. Akhirnya berat, dia merasa masyakot, mengadu pada Rasulullah SAW. Ini gimana malam hari buka puasa enggak boleh. Apa? Enggak bisa. Akhirnya gara-gara itu dikasih keringanan. Umat Nabi Rasulullah SAW ya, dikasih keringanan. Mestinya apa? Isya enggak boleh jadi boleh. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajar. Silakan makan dan minum sampai terbit fajar. Jadi boleh sepanjang malam itu apa? Jamak takhir diperbolehkan secara fikih ya. Tapi hikmah puasa bukan begitu, bukan jamak takhir, tapi memang melatih diri untuk tidak memperbanyak makan dan makannya teratur. Udah dikasih keringanan. Tapi jimat tetap tidak boleh. Malam-malam itu tidak diperbolehkan. Ada sahabat melanggar, tidak kuat ya. Itu sahabat melanggar, nggak kuat karena memang mereka itu apa? Orang-orang itu semakin takwa, sahabatnya semakin besar. Kenapa? Semakin apa? Ketemu istrinya itu sahabatnya besar, nggak kuat. Kenapa? Mereka jaga matanya, tangannya, semuanya dijaga dari penyaluran syahwat yang haram. Makanya apa? Mereka itu kalau ketemu istrinya langsung, karena mereka apa? Menahan. Keluar ada wanita ajnabiyah yang tidak halal dilihat, dipalingkan pandangannya, jadi ditahan. Namanya sesuatu yang ditahan itu kan bergejolak kan ya? Nah itu bergejolak, kayak antum mau keluar angin ditahan. Bergejolak ya. Kadang tengah-tengah sholat tasawuf itu ya, itu antum gini kan perutnya, biar keluar sekalian. Bergejolak apapun yang ditahan itu bergejolak apapun itu, angin, syahwat dan seterusnya ditahan, akhirnya bergejolak. Kemudian mereka tangannya dihindarkan untuk salaman dari yang dengan wanita yang tidak halal, sehingga syahwatnya itu full, ada di dalam dirinya itu full. Ketemu istrinya ya besar syahwatnya. Beda kalau orang yang terbiasa pergaulan bebas atau ya begitu terbiasa ikhtilat. Makanya bedanya antara santri sama anak sekolah-sekolah formal itu ya. Anak santri kelihatan aja wanita ajnabiyah kesetrum udah ya, ngerenyeng ya. Itu. Dengan hanya melihat langsung ngerenyeng. Kenapa? Terbiasa tidak melihat itu, tidak menyalurkan syahwatnya. Itu. Relatif lah ya, relatif tidak menyalurkan syahwat. Beda dengan mereka tiap hari kan lihat perempuan. Di kelas campur dengan ajnabiyah, salaman biasa, ngobrol bareng, ngafe bareng ya. Kemudian bahkan ya lebih dari itu waliyadzubillah ya. Sehingga ketemu itu biasa. Kenapa? Syahwatnya sudah tersalurkan. Karena syahwatnya sudah tersalurkan, dia sudah banyak melakukan haram dengan matanya, dengan tangannya, dengan macam-macam. Syahwatnya tersalurkan. Beda kalau orang yang nahan. Ya, orang yang nahan itu syahwatnya belum tersalurkan sehingga full penuh. Ya, full penuh. Makanya tidak kuat sahabat itu. Sahabat itu tidak kuat. Akhirnya dia malam hari dilarang, waktu itu belum boleh jima ya. Di malam hari, sepanjang Ramadan tidak boleh siang maupun malam. Tidak kuat, akhirnya apa? Jima istrinya di malam hari. Lah, kalau umat terdahulu wallahu alam ini ya, langsung kunu kirodatan khosiin mungkin ya, langsung jadi al-bedesu. Ya. Itu, al-ketangi ya, al-ketangi. Rumahnya di Ketangi ya. Al-Ketangi. Nisbat ke Ketangi apa? Kan ada kampung namanya Ketangi ya.
Di sini daerah Pasuruannya. Kampung namanya Ketangi. Kalau orang situ nisbatnya apa? Nisbat orang situ apa nama? Kan kayak Al Pasuruani, ya, Al Indonesi, Al Jawi. Kalau Ketangi? Al Ketangi ya. Al Ketangi. Ala kulli hal. Jadi kalau orang dulu melanggar syariat kayak umat Bani Israel tidak boleh nyari ikan di hari Sabtu dihela. Nyari ikan hari Sabtu tapi disiasatinya. Nah, itu langsung dikutuk jadi kera. Ada lagi pengikutnya Nabi Isa minta maidah prasmanan dari langit ya. Dituruti tapi dengan catatan tidak boleh bungkus. Ya, tidak boleh bungkus. Makan aja tapi nggak boleh bungkus. Ya begitu, sesuatu kalau dilarang jadi enak ya. Jadi menarik. Akhirnya dibungkus. Langsung ada yang jadi ketang, itu jadi kera, ada yang jadi babi. Ya, begitu umat-umat terdahulu. Tapi umat Nabi Muhammad SAW perhatikan. Ini dilarang. Asalnya makan sampai isya. Jima tidak boleh sepanjang bulan Ramadan. Udah dikasih keringanan makan boleh. Jimaknya dilanggar. Udah dikasih keringanan kan padahal kan ya. Jimaknya dilanggar. Tidak jadi kera. Apa? Rahmatnya Allah bibarakati mambai rahmah Sayyidina Rasulullah SAW. Langsung mulai sekarang boleh. Ya. Uhillalakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan untuk kalian jima istri di malam hari bulan Ramadan. Diperbolehkan. Asalnya tidak boleh jadi boleh. Gara-gara dilanggar jadi boleh ya. Bukan dilanggar jadi dihukum malah jadi boleh. Ini kalau bukan umatnya Nabi Muhammad SAW. Sulit untuk terjadi seperti itu. Dilanggar justru bukan disangsi, malah jadi boleh. Diperbolehkan, udah. Sekarang boleh. Lah, udah dikasih kesempatan kan malam hari kan? Mestinya kan syukur ya. Mestinya syukur, kemudian apa? Ya udah dijaga siang hari jangan ya. Lah, udah dikasih keringanan malam hari yang asalnya enggak boleh, jadi boleh, siang hari enggak boleh, jangan sampai. Akhirnya dikasih ancaman karena udah dikasih keringanan, siang hari tidak boleh. Kalau sampai jima, hukumannya berat. Tidak seperti membatalkan puasa dengan makan. Orang membatalkan puasa dengan makan, hukumannya kodok gitu aja, dosa besar dia. Kemudian kodok sehari di hari yang lain, selesai sudah. Tobat dan kodok. Tapi kalau membatalkan dengan minum juga sama. Membatalkan dengan memuntahkan diri juga sama, seperti itu hukumannya. Tapi membatalkan diri dengan jima ini beda. Hukumannya pertama dosa besar. Kemudian apa? Wajib kodok sehari itu. Plus wajib memerdekakan budak. Kalau tidak mampu memerdekakan budak, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh putus sama sekali. Kalau putus harus ngulang dari 0. Ya. Kalau tidak mampu ngasih makanan kepada 60 orang miskin. Gara-gara dikasih keringanan, maka untuk siang hari diketati. Wadah ya. Nah, itu saya dilanggar. Ya tadi itu orang Arabi tadi itu, orang Badui itu datang pada Rasulullah SAW mengatakan, halak tuh ya Rasulullah, saya binasa Rasulullah. Lu ada apa? Iya waqatu ahli fi nahari Ramadan, saya jima istri di siang hari bulan Ramadan. Apa? Apakah dikutuk jadi kera? Enggak. Dikasih solusi Rasulullah. Ya sudah. Tobat, itu. Jangan diulangi. Kemudian keluarkan kafaranya. Merdekakan budak. Tak punya Rasulullah. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, ini saya melanggar ini gara-gara tidak kuat nahan puasa sebulan. Kalau 2 bulan tambah melanggar berapa kali? Orang Badui ya, orang-orang Badui, pinggiran kota Madinah itu. Saya puasa sebulan di Rasulullah Ramadan, tidak kuat. Lah ini disitu kodok plus puasa 2 bulan berturut-turut tambah gimana nanti ya. Akhirnya kata Rasulullah, ya Rasulullah, ini kalau begitu ya sudah kasih makanan kepada 60 orang miskin. Saya makan sendiri susah. Untuk makan sendiri itu susah, tidak nemu ya. Mau kasih 60 orang miskin. Kata Rasulullah akhirnya ya sudah. Rasulullah manggil sahabat. Ambilkan kurma. Makanan pokoknya kan kurma kan, diambilkan kurma 2 karung gitu. Ya udah, ini kamu bawa, kamu bagi-bagikan. Dikasih oleh Rasulullah, disumbang. Ya. Dikasih donasi ya.
Dikasih sumbangan Rasulullah, udah ini kasihkan, bagi-bagikan. Kepada siapa Rasulullah? Fuqara wal masakin. Iya, 60 orang. Wallahi Rasulullah, Madinah ini kan diapit 2 gunung. Itu gunung. Wallahi di tengah-tengah gunung ini nggak ada keluarga yang lebih fakir dibanding anak. Nggak ada orang yang lebih fakir dibanding anak ya. Mau dibagikan ke fuqara siapa yang paling fakir anak? Orang waduh, ya udah itu bawa pulang sana. Rasulullah sambil ketawa ya, ini bawa pulang, ini bawa makan. Ini istimewa ya, umatnya Rasulullah SAW ini. Wallah alam kalau mau terdahulu jadi apa orang ini ya. Tapi umatnya Rasulullah suruh bawa pulang, kamu bawa pulang sana kamu makan, jangan ulangi lagi. Nah ini subhanallah. Jadi termasuk syarat sahnya puasa adalah apa? Al-imsak anil jima' amdan. Jadi menahan diri, meninggalkan tidak boleh jima secara sengaja. Kalau lupa gimana? Lupa kalau puasa ya. Kalau lupa gimana? Maksudnya lupa kalau sedang puasa. Jadi dia sengaja ya, dia sengaja dan ingat. Amidan aliman. Dia ingat kalau sedang puasa kok melakukan jima. Lah ini batal. Tapi kalau lupa kalau sedang puasa akhirnya jima tidak batal. Sama seperti kalau orang lupa kemudian makan, tidak batal ya. Sama jima juga begitu. Lupa kalau sedang puasa akhirnya jima tidak batal. Nah, gitu. Nah, jadi yang membatalkan jika amdan. Jika lupa tidak batal. Lupa apa? Lupa kalau sedang apa? Lupa kalau sedang puasa. Wa anil istimna. Dan juga termasuk syarat sahnya puasa adalah menahan diri dari istimna. Onani, mengeluarkan mani. Itu. Jadi harus meninggalkan itu kalau sampai melakukan itu hukumnya batal. Jadi keluarnya mani itu membatalkan puasa dengan salah satu 2. Pertama, persentuhan kulit dengan lawan jenis. Persentuhan kulit dengan lawan jenis yang secara uruf sudah waktunya disyahwati. Ya. Baik itu istrinya atau orang lain, persentuhan. Walaupun ketika nyentuh itu tidak ada niatan biar keluar mani. Kok keluar mani batal sudah. Jadi persentuhan kulit. Jadi ketika bulan Ramadan megang kulit istrinya. Itu. Jadi persentuhan kulit antara laki dan perempuan lawan jenis. Itu. Yang sudah waktunya disyahwati. Kok keluar mani batal. Hatta tidak ada niatan mengeluarkan mani. Ini pertama. Kedua, dengan melakukan tindakan untuk mengeluarkan mani dengan cara apapun. Ya. Jadi melakukan perbuatan apapun untuk mengeluarkan mani dengan cara apapun walaupun tidak dengan persentuhan kulit. Tujuannya untuk mengeluarkan mani. Ini juga membatalkan dan perbuatan upaya mengeluarkan mani itu hukumnya haram. Jadi orang menyalurkan syahwat itu hanya halal kepada budak perempuannya atau kepada istrinya. Untuk budak perempuan dan istri dengan cara apapun hukumnya halal kecuali satu. Apa? Liwat ya. Kata kepada istri tidak diperbolehkan. Selain itu semuanya halal. Nah, adapun mengeluarkan mani dengan cara yang lain, dengan cara apapun, itu hukumnya haram dan kalau di bulan puasa, sedang puasa, maka bisa membatalkan puasa. Jadi keluarnya mani membatalkan puasa, kesimpulannya apa? Dengan salah satu dari 2 cara. Pertama apa? Persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Kulit nyentuh kulit. Kalau tidak nyentuh kulit kok keluar mani, tidak batal. Asal tidak masuk ke cara yang kedua apa? Melakukan tindakan untuk mengeluarkan mani. Jadi tindakan apapun dengan niat untuk mengeluarkan mani, kalau sampai keluar mani, hukumnya batal puasanya. Wadah? Nah itu. Hukumnya batal. Atau yaitu persentuhan kulit dengan perempuan, walaupun tidak ada niatan mengeluarkan mani, kok keluar mani, maka hukumnya juga apa? Juga batal. Nah, ini yang syarat puasa yang kedua. Wadah di sini? Nah, sekarang asalis, syarat puasa yang ketiga, alimsaku anil istiqoah, menahan diri dari memuntahkan diri. Istiqoah itu upaya untuk muntah ya. Jadi sin dan tak, ada ziyadah sin dan tak, dan kan aslinya dari koyun. Koyun itu muntahan ya, muntahan. Istiqoah sin dan tak itu ziyadah untuk menunjukkan makna apa? Tolap, upaya ya. Istiqoah itu upaya untuk muntah.
Jadi melakukan tindakan apapun biar muntah sampai akhirnya muntah, walaupun muntahnya hanya berupa air, batal. Wala yadurru taqayyuhu bi ghairi ikhtiyarihi. Tidak madarat, tidak membahayakan puasa, artinya tidak membatalkan puasa, muntah tanpa ikhtiar, tanpa disengaja. Orang perjalanan, mabuk perjalanan muntah, tidak batal. Orang masuk angin, kemudian muntah, tidak batal. Ya. Itu. Atau misalnya orang beli pas bulan puasa, kondisi badan tidak sehat, beli bahan bakar ada di pom, ya. Kena baunya bahan bakar itu mual, akhirnya muntah, tidak batal. Jadi kalau muntah tanpa disengaja itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan itu apa? Kalau upaya untuk muntah, keluar muntahan gara-gara diupayakan, gara-gara disengaja. Baik disengaja itu tangannya dimasukkan ke tenggorokan biar muntah, atau dia tahu kalau nyium minyak tertentu dia akan mual akhirnya muntah, disengaja bulan Ramadan. Minyak itu dihirup aromanya. Dia sadar kalau nyium aroma itu akan mual kemudian muntah, disengaja niatnya untuk muntah, ya maka batal itu. Wadahnya. Adapun orang yang mabuk perjalanan tidak niat untuk muntah kan ya, niatnya untuk perjalanan. Walaupun dia kebiasaan kalau naik kendaraan akan muntah, tapi nggak ada niatan untuk itu. Dia hajat untuk safar, kemudian safar mual akhirnya muntah, tidak batal kalau seperti itu. Wadahnya. Nah, jadi yang batal itu kalau muntah gara-gara diupayakan. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dara'ahul kai' falaisa alaihi qada wa man istaqa'a falyaqdi. Man dara'ahu ay ghalabahu. Orang yang muntah tidak tertahankan, jadi muntah sendiri tidak tertahankan, falaisa alaihi qada, tidak ada kewajiban qada. Wa man istaqa'a falyaqdi. Siapa yang muntah dengan diupayakan maka wajib untuk qada. Tapi ingat, orang habis muntah itu mulutnya najis alias mutanajis dan tidak akan suci sebelum dia mensucikan mulutnya dengan cara ya ainun najasa, sisa-sisa muntahan itu dibersihkan dari mulut, kemudian berkumur ya, berkumur dan harus rata ke seluruh anggota dzahir. Anggota dzahir itu mana? Di atasnya makhrajnya ha. Ha ini batin ya. Ha ini batin tengah. Yang atas kan kha, ya. Kha ini masih zahir. Kha. Nah, itu zahir ini. Ha ini batin. Apalagi bawahnya hamzah ya. Batin. Jadi orang habis muntah itu harus meludah sampai bersih sisa-sisa muntahan itu, baik berupa lendir atau sisa-sisa makanannya harus dikeluarkan sampai bersih, kemudian kumur, dan kumurnya harus rata, kira-kira makhrajnya ha ini, makhrajnya kha ini kena air juga, jadi kumur terus kayak gitu ya, sekiranya rata, kemudian keluarkan, sudah suci sudah. Sebelum itu tidak boleh nelan ludah. Pertama, kalau nelan ludah hukumnya haram. Kenapa? Ludahnya mutanajis, kita mengkonsumsi benda mutanajis itu hukumnya haram. Ini pertama. Kedua, kalau sedang puasa bisa membatalkan puasa. Jadi liur itu ditelan tidak membatalkan puasa, dengan syarat nanti ada penjelasan lebih lanjut. Dengan syarat liurnya suci. Kalau liurnya mutanajis maka bisa membatalkan puasa. Wadah ya? Nah, jadi habis muntah itu harus disucikan dulu mulutnya, harus sucikan. Nah, ini yang ketiga, syarat puasa yang ketiga. Wadah di sini. Nah, sekarang yang keempat. Itu. Yang keempat syaratnya puasa, sebenarnya rukun ini. Al-imsak an dukhuli ainin jaufan kabatinil udun wal ihlil bisyarti dukhulihi min manfadin maftuh. Syarat yang keempat adalah menahan diri, menghindari masuknya benda ainin. Ya, masuknya benda. Masuk kemana? Jaufan. Jaufan itu apa? Rongga yang ada dalam tubuh. Tempat kosong yang ada dalam tubuh, kayak lambung. Ya, lambung. Atau misalnya, ya pokok lubang yang ada dalam tubuh itu namanya jaufan. Jadi rongga yang ada dalam tubuh. Baik itu dalamnya telinga, dalamnya payudara, dalamnya lambung, dalamnya kemaluan, ya, dalamnya hidung. Itu namanya jaufan. Pokok rongga
Ya, ruang kosong yang ada di dalam tubuh. Itu disebut jauh. Jadi harus menghindari masuknya apapun ke dalam jauh. Rongga kosong yang ada dalam tubuh. Baik itu dalamnya hidung, dalamnya telinga, dalamnya tenggorokan, dalamnya payudara, dalamnya kemaluan, dalamnya perut ya. Dalamnya kemaluan jalan depan atau jalan belakang. Jadi masuknya benda apapun ke dalam jauh rongga yang ada dalam tubuh, di dalamnya tubuh itu membatalkan. Contohnya jauh seperti apa? Kabatinil udun, seperti dalamnya telinga. Dalamnya telinga itu batal kalau sampai ada perkara masuk ke situ. Lo kan enggak kenyang. Enggak, ukurannya bukan kenyang. Ukurannya bukan kenyang, bukan seger. Benda apapun masuk ke dalam rongga tubuh batal. Kayak ke telinga itu, cotton bud. Pas puasa-puasa masukkan cotton bud ke dalam. Karena gatel dimasuki cotton bud. Atau misalnya ada semut masuk, dimasuki air ya. Tengah-tengah puasa dimasuki air untuk mengeluarkan semut. Batal puasanya. Ya, puasanya lu ya apa terusnya? Susah ya. Semut kan tidak bisa keluar kalau udah dikasih air. Ya apa terus? Ya dengan cara yang lain, apalah dipancing sekiranya dikasih gula sininya. Sini kasih gula biar semutnya tertarik keluar ya. Diteleti gula gitu ya. Biar semutnya yang dalam itu keluar. Gitu. Enggak boleh dimasuki air, batal. Kabatinil udun. Yang muktamad itu, dalamnya telinga itu termasuk jauh. Sehingga masuknya benda ke situ hukumnya membatalkan puasa. Tapi ada kaul ringan pendapat Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan dalamnya telinga itu tidak termasuk jauh. Sehingga tidak batal. Nah, ini tapi ya tetap dihindari ya. Kita kan diajarkan untuk apa? Lakukan puasa yang kira-kira sah menurut semua ulama. Jadi pendapat Imam Ghazali ini kita ikuti mungkin pas ketika ya kayak kasus tadi itu. Tengah-tengah puasa telinganya kemasukan semut kan sulit untuk mengeluarkan kalau tidak pakai air. Dari kasih air dikeluarkan gitu. Nah, di sini tidak apa-apa kita mengikuti pendapat Imam Ghazali yang mengatakan dalamnya telinga itu tidak termasuk jauh karena memang nggak tembus ke dalam. Jadi ini apa lubang telinga ini tidak tembus ke dalam otak itu enggak, ya buntu di situ sudah ya. Gang tertutup ya. Bukan jalan tembus, gang buntu istilahnya gang buntu. Jadi menurut Imam Ghazali enggak apa-apa, enggak batal. Tapi ya jangan gatal sedikit ngambil cotton bud, anak ngikuti Imam Ghazali. Enggak, ya. Lakukan ibadah yang kira-kira sah menurut semua ulama kecuali dalam kondisi darurat beda lagi. Wadah ya? Kabatin itu contohnya jauh. Wal ihlil, batinul ihlil. Ihlil itu apa? Lobang kemaluan. Ihlil ini apa? Memiliki dua makna. Lobang kemaluan itu ihlil, lobang payudara itu juga ihlil. Kan ada lobangnya juga walaupun kecil. Kalau nggak ada lobangnya gimana bisa keluar air susunya ya? Nah, jadi lobangnya payudara dan lobangnya kemaluan itu ihlil. Itu termasuk jauh. Jadi kalau apa ada orang memasukkan benda apapun ke dalam ihlil, ke lobang kemaluannya atau lobang payudaranya, maka hukumnya batal. Kalau sampai masuk ke dalam, mana ukurannya dalam? Kalau lubang kemaluan dan lubang payudara itu ketika digerak-gerakkan kan, kalau nggak digerakkan kan nggak kelihatan lubangnya kan ya, nutup. Tapi kalau pas digerak-gerakkan begini, kan terbuka lubangnya ya, lubangnya terbuka. Lah yang kelihatan itu masih dohir. Jadi kalau antum habis kencing cebok, sebagian air kok masuk ke lubang itu. Kalau masuknya hanya sampai pada lubang yang kelihatan ketika digerak-gerakkan, maka tidak batal karena itu belum dikatakan jauh. Lah untuk setelahnya yang nggak kelihatan walaupun digerak-gerakkan itu sudah batin, dianggap jauh. Kalau masuk lebih dalam ke situ hukumnya batal. Kayak orang kan kalau ngalami gangguan saluran kencing, nasallallahu alaihi biasanya kan sama dokter dimasuki selang kan, kemaluannya itu dimasuki selang. Itu kalau sedang puasa dimasuki kateter itu, selang itu batal puasanya. Kenapa? Itu masuk ke dalam. Lubang payudara juga sama. Nah, jadi ya kalau digerak-gerakkan kelihatan itu masih luar. Kalau yang nggak kelihatan itu sudah ada dalam. Kalau dimasuki apa ke dalam situ maka akan membatalkan puasa.
Bisyarti dengan syarat masuknya itu bisyarti dukhulil ain min manfadin maftuh. Membatalkan itu pertama yang masuk harus ain. Kedua masuknya ke area aja jauh. Kemudian masuknya harus melalui ini min manfadin maftuhin. Manfad jalan tembus yang terbuka. Dari lubang yang terbuka. Jadi masuk ke dalam rongga tubuh itu harus melalui lubang yang kelihatan terbuka. Kalau tidak melalui itu tidak batal. Jadi qaidnya berapa? 3 ya. Ain, kemudian masuknya ke jauh, dan ketiga masuknya lewat manfad maftuh ya. Manfad maftuh. Artinya manfad maftuh apa? Lubang yang terbuka. Apa maksudnya nih? Kalau masuk ke dalam tapi nggak melalui lubang yang terbuka secara kasat mata, kelihatan mata. Maka tidak batal. Contohnya ini, wala yadurru tasyarrubul masami biduhni wal kuhli wal ightisali. Maka tidak masalah tasyarrub itu menyerap. Tasyarrubul masami, al masami itu pori-pori. Ketika pori-pori menyerap apa? Aduhni, minyak. Misal antum badannya diminyai, pakai minyak zaitun, minyak kayu putih, minyak tawon, minyak kapak, minyak pakpung ya, atau minyak-minyak yang lain. Lah asalnya kan ada, kemudian nanti kan kering kan ya. Kering gara-gara terserap oleh kulit. Kayak pelembab itu kan, dikasih pelembab, itu kan sebagian terserap oleh kulit. Masuk ke dalam kan ya, enggak batal. Kenapa? Lubang pori-pori kelihatan. Kelihatan apa enggak? Kalau di kaca pembesar kelihatan, kalau gini kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan, enggak batal. Antum kalau haus itu berendam di dalam air yang dingin, hilang hausnya. Kenapa kok? Haus itu puasa haus, siang-siang masuk ke kolam yang airnya dingin. Tapi yang ini kalau gitu ya batal, kalau gitu ya enggak, diem mau gitu. Tunggu 15 menit hilang hausnya. Kenapa? Air itu terserap ke dalam tubuh, masuk ke dalam tubuh kita melalui pori-pori. Batal apa enggak? Enggak batal, karena walaupun itu air itu ain, kemudian kedua masuk ke dalam jauh kan dalam tubuh kita ya, tapi masuknya tidak melalui manfaat maftuh, lewat pori-pori, tidak ada masalah. Wal kuhli, atau celak terserap oleh lubang mata, orang celaan terserap masuk ke dalam tubuh, tidak batal. Orang celaan itu kadang-kadang terasa di sini, terasa. Antum pakai obat mata itu, obat tetes mata itu, teteskan ke mata. Nanti di sini kayak ada rasa aneh. Kenapa? Karena masuk terserap. Ya, masuk terserap, tidak batal. Kenapa? Mata ini ada lubangnya, di sini ini ada lubangnya. Ya, makanya kan ada kotoran biasanya kalau bangun tidur kan ya, karena ada lubang di situ. Lah ketika antum naruh obat tetes mata di mata itu masuk lewat lubang ini ke dalam tubuh. Tidak batal. Kenapa? Lubang mata itu terlalu kecil sehingga dianggap seperti apa? Pori-pori. Wadah ya? Wal ightisali, ketika mandi, airnya terserap oleh tubuh, tidak batal. Walaupun terasa seger antum ya. Yang penting jangan mangap. Pakai sedotan beda lagi. Nah, terserap oleh itu tubuh. Itu tidak batal. Wadah ya? Jadi tak urut. Al-imsak an dukhuli ainin. Jadi menahan diri dari masuknya benda. Yang membatalkan itu masuknya benda. Jadi ada bendanya. Bukan sekedar aroma. Kalau cuman aroma tidak ada bendanya tidak batal. Kayak puasa hidung buntu, menghisap fix inhaler atau semisalnya ya. Kan ada aromanya kan itu kan. Aroma khas yang nusuk itu ya. Fix itu kan. Ada aromanya. Nah, akhirnya plong. Lah kan ini ada yang masuk kan. Tapi yang masuk bukan benda. Tapi aroma tidak batal itu. Jadi puasa menghisap fix inhaler. Itu tidak batal. Atau puasa menghirup bunga. Ada bunga di kebun dihirup. Wangi terasa masuk ke otak, seger gitu ya. Nah, itu hukumnya tidak batal puasanya. Kenapa? Yang masuk hanya aroma. Atau hanya rasa, tidak batal. Contoh mak-mak masak. Untuk ngetes sudah asin apa enggak. Ya. Sudah asin apa enggak,
sedep apa ndak dicicipi. Rasa itu kan ada di lidah sini kan ya. Kalau masuk perut enggak ada bedanya. Ya. Sate tempe sama sate kambing enggak ada bedanya kalau udah masuk perut dari sisi rasa, dari sisi gizi ya tetap beda ya. Dari sisi rasa. Rasa kan di sini. Jadi mama masak ditaruh di lidahnya untuk ngetes sedep apa enggak batal itu walaupun terasa sedep. Yang penting jangan ditelan. Ditelan beda lagi. Rugi kalau nelan cuman gitu toh, ambil satu dimasukkan. Ya, jadi kalau ditelan batal, enggak ditelan, ditaruh di lidah, rasanya itu terasa, enggak apa-apa. Kenapa? Hanya rasa. Atau misalnya antum habis sahur, sudah bersih, mulut ini sudah bersih, sudah gosok gigi, sudah kumur, enggak ada sisa-sisa makanan. Tapi kan sebagian makanan kuat sekali baunya atau rasanya ya. Sehingga rasa sedep itu kadang masih ada. Atau apa bau itu masih ada, antum nelan ludah nggak apa-apa, yang penting sudah tidak ada maka sisa-sisa makanan. Wah ya, nah, begitu. Kayak orang habis minum kopi sudah kumur, kadang rasa kopi itu masih ada, aroma kopi itu masih ada kan ya, enggak ada masalah. Tapi kalau masih ada kopinya karena belum kumur, kalau ngeludah masih hitam, rasanya masih ada kuat sekali, masih ada ya, itu enggak boleh, batal itu. Wah deh, jadi yang membatalkan itu masuknya benda. Masuknya angin, enggak batal. Antum ada angin kenceng pas puasa, dibuka mulutnya ya. Angin masuk ke sini sampai kembung ya, enggak batal. Enggak batal. Yang penting enggak ada bendanya. Jadi hanya ain. Bukhur. Puasa-puasa ada orang nyalakan bukhur atau ada orang bakar sampah ya. Asapnya berterbangan, masuk ke dalam hidung antum. Batal apa enggak? Enggak batal. Kalau asap rokok batal. Dulu Imam Zayyadi pernah ditanya, karena asap itu enggak membatalkan, enggak ada ainnya. Lah, konsep awalnya begitu, asap orang bakar-bakar itu atau bukhur kan asapnya berterbangan. Itu masuk ke dalam tubuh kita, terhirup oleh hidung, masuk ke paru-paru. Nah, itu enggak membatalkan. Lah gara-gara kaidah ini Imam Zayyadi dulu awal-awal kemunculan rokok itu Imam Zayyadi ditanya, gimana kalau ada bulan puasa orang merokok, menghisap ya asap yang keluar ya. Nah, itu batal apa enggak? Beliau sempat menjawab enggak batal. Tapi kemudian oleh muridnya ditunjukkan, Syekh, asap rokok ini enggak sama seperti asap biasa. Asap rokok ini ada nikotinnya. Nikotin itu ada bendanya. Itu ketika asap rokok itu dihisap, yang masuk bukan hanya asap, tapi ada zat nikotin. Dan itu terbukti di alat penghisap rokok itu yang biasanya dari tulang atau dari biasanya cop, istilah kata orang Jawa itu cop. Bahasa Indonesianya apa itu? Apa? Yang bulat itu loh ya. Yang bulat biasanya rokok taruh situ, orang tua-tua biasanya ya ditaruh situ untuk menghisap itu. Asap rokok ini tidak sama. Lo tidak sama gimana, namanya asap kan ya asap, tidak ada bendanya. Beda ini. Alat penghisap itu dipecah sama dia. Dipecah. Ini loh. Nempel-nempel ada sini kuning-kuning. Zat nikotin itu nempel. Itu masuk juga ke paru-parunya perokok. Akhirnya langsung cabut sama dia. Oh kalau begini ya sudah batal. Fatwa anak tadi itu gara-gara sebelum mengetahui hakikat asap rokok. Kalau memang demikian asap rokok ya sudah batal berarti. Wadah ya. Nah, jadi asap rokok itu asap tidak membatalkan. Menghirup asap itu tidak membatalkan. Kecuali asap rokok itu karena mengandung zat, ada ainnya, ya, ada nikotinnya. Dan paru-paru orang perokok kan kan di situ ada flek-flek itu kan dari nikotin itu. Nah makanya membatalkan. Wadah ya. Wadah. Nah. Jadi yang membatalkan itu masuknya ain. Kalau selain ain, baik itu asap, bau, rasa, itu tidak membatalkan, atau angin itu juga tidak membatalkan. Kemudian masuknya ke dalam jauf, ya. Jauf itu apa? Rongga yang ada di dalam tubuh. Pokok lobang yang ada dalam tubuh itu membatalkan. Telinga, mana yang dikatakan jauf? Ya bagian dalam yang nggak kelihatan itu. Kalau bagian luar ini, terus lobang yang di permukaan ini, kan antum masuk jari-jari ke sini kan
masuk ke permukaan lubang itu kan ya, tidak batal itu. Karena itu masih belum jauh. Jauh itu apa? Yang dalam itu yang nggak kelihatan itu. Kalau antum sampai masukkan cotton bud aja di situ batal. Hidung, mana hidung? Jauhnya, yang dikatakan jauh. Penjelasan fuqaha itu nggak sesuai dengan apa kenyataan yang sekarang terbukti. Fuqaha itu dulu nganggap dikira sini tembus ya. Enggak, di sini nggak tembus ini. Di sini ini tulang sudah. Jadi nggak ada tembus kotak ini. Kalau tembus kotak antum ngisap air, kekerasan masuk ke dalam otak sini mati antum ya. Enggak, di sini tulang. Lah, di tulang ini ada saraf untuk sensor aroma. Ya, sensor aroma. Buntu nggak ada apa-apa. Loh, kok bisa nyium aroma sampai seger ke otak ya? Ada sensornya di sini. Sensor aroma di sini ya. Kalau rusak, nasallahu alafiyah, tidak bisa membedakan minyak wangi atau yang lainnya. Tidak bisa membedakan. Lah, di sini buntu. Buntu. Lah, ulama dulu mengatakan untuk telinga ini yang membatalkan kalau masuk jauh. Sampai mana? Ya sampai ini. Lurusnya mata ini ya. Nah, di sini ini ujung telinga ini yang lurus dengan mata ini sudah. Kalau udah nyampe sini tidak masalah. Jadi antum ure upil. Apa ure? Ya masukkan jari untuk membersihkan kotoran hidung itu ya. Nah, jarinya dimasukkan itu tidak batal itu. Fuqaha menjelaskan kecuali kalau melewati ini ya. Tidak ada melewati ini. Ini buntu tulang di sini sudah ya. Di sini nggak ada. Coba kalau anda percaya tulang sapi itu, kepala sapi untuk buka di sini. Tertutup kan, tidak ada lubang. Nah, jadi fuqaha dulu mengatakan kalau nyampe sini tidak batal. Kalau melewati ini terus ke atas baru batal, tidak ada. Ya fuqaha kira-kira seperti itu dulu. Ternyata kenyataannya tidak begitu. Lubang hidung itu bukan ke sana, di sini ya. Di sini ada nyambung ke paru-paru ya. Ya, makanya kan orang kalau mengalami gangguan pernafasan kan dimasuki selang kan ya. Masuk selang itu bukan ke sini. Lah di sini ini ada lubang ini, 2 di sini. Lubang. Ya. Nah, alhamdulillah ada hidungnya ya. Tidak ada hidungnya bolong di depan. Allah subhanallah ya menciptakan anggota tubuh manusia ini sempurna ya. Kalau enggak bolong itu ke depan itu ya. Wah deh. Nah, jadi di sini ada lubang di sini. Lah kalau masuk ke situ itu membatalkan. Ya. Masuk ke lubang yang tempatnya selang itu. Makanya dulu swab. Kalau pas musim corona kan ada swab kan ya. Itu dimasuki kayak cotton bud kan ke dalam kan ya. Ini bukan ke sini. Enggak, nikung ke sini. Di sini ini ada lubang. Ya, di sini ada lubang lurus 2 di sini. Ya, lubang masuknya ke sini. Nyambung ke paru-paru, ke kerongkongannya. Lah, kalau masuk ke situ batal itu puasanya. Wah deh, udah. Telinga sudah, hidung sudah ya. Telinga ini lubang yang enggak kelihatan. Itu jauh itu, masuk ke situ batal. Hidung ya lubang yang ke dalam itu ya. Kemudian kerongkongan tadi itu. Apa yang dianggap batin? Makhrajnya ha ya. Makhrajnya ha ini batin ini. Kha masih dohir. Jadi kalau antum pas puasa kumur-kumur sampai makhrajnya kha enggak batal. Tapi kalau lewat makhrajnya ha batal sudah. Wah deh. Kemudian apa? Lubang payudara tadi. Apa yang dianggap batin? Lubang yang ketika digerakkan tidak kelihatan. Lubang zakar juga begitu. Lubang Mr. B ya. Itu mana yang dianggap batin yang bisa membatalkan puasa jika masuk sesuatu ke situ, yaitu lubang yang ketika digerakkan tidak kelihatan. Jadi kalau antum cebok habis kencing misalnya masuk ke lubang depannya yang sekiranya kalau digerakkan kelihatan tidak batal. Tapi kalau lebih dari itu hukumnya batal. Nah, lubang jalan belakang dubur itu mana? Ya yang bagian lubangnya itu yang ke dalam itu setelah melewati area keriput. Ya, lah itu bagian dalam itu. Batal kalau sampai masuk ke situ. Karena itu hati-hati kalau pas buang air besar, kalau cebok hati-hati jangan dengan ujung jari. Kalau dengan ujung jari takutnya ujung jari itu masuk ke dalam lubang itu batal. Banyak orang itu sudah tua tidak ngerti caranya cebok. Cebok ketika BAB itu jangan pakai ujung jari. Hatta antum sabuni baunya tidak hilang-hilang, najis. Ya. Cebok itu pakai ininya, ini. Pakai sisi ini ya. Pakai ini aja udah. Jadi kalau di sini gampang hilangkan. Antum hatta tidak nemu sabun,
digosokkan ke lantai kamar mandi, kemudian disiram, tidak akan ada bau. Tapi kalau di sini masuk ke sela-sela kuku ini, hatta antum sabuni susah hilangnya. Ya, sebagian orang cebok itu gini. Ya, cebok itu buang air besar cebok. Loh banyak loh. Banyak orang itu. Cebok itu gini. Itu salah itu. Itu salah. Nah, itu akan menyebabkan bau. Itu kalau masih bau najis itu tangannya. Dan sulit dihilangkan biasanya ya. Nah, sulit dihilangkan. Khususnya ketika orang mengalami gangguan lambung. Aromanya kan lebih parah kan ya. Nah, itu sulit dihilangkan. Karena itu jangan cebok begini. Cebok itu pakai ininya. Ya, pakai yang kiri, pakai ininya. Gimana bau? Dicoba barusan. Jadi cebok jangan pakai ini ya. Keliru, enggak bisa, sulit hilangnya. Cebok itu pakai ininya ya. Ya, pakai ini. Wah, teh ya. Pakai ini loh. Lah kalau ini gampang digosok toh hatta tanpa sabun hilang. Pakai sabun tambah hilang. Tanpa sabun gampang hilangnya. Wah deh. Lah pakai ini aman, enggak bakalan masuk. Kalau pakai ujung jari, takutnya sebagian ujung jari masuk ke lubangnya itu batal beraknya. Wah deh ya. Udah. Kemudian kantong kemih itu juga termasuk jauf. Lambung itu juga termasuk jauf. Tapi masuknya harus dengan melalui manfaat maftuh. Baik lubang yang terbuka. Baik lubang terbuka itu asli. Misalnya masuk ke tenggorokan lewat mulut. Nah, kan lubang terbuka kan ya. Masuk ke dalam rongga telinga, saluran pernafasan itu melalui lubang hidung, batal. Masuk ke dalam telinga lewat lubangnya telinga, batal. Masuk ke dalam kemaluan lewat lubangnya itu batal. Atau lubang yang bukan asli. Kayak ada orang ditusuk pakai pisau misalnya sampai tembus ke kantong kemih. Sampai tembus ke lambungnya, batal puasanya. Kenapa? Kalau ditarik kan lubangnya terbuka itu kan ya. Walaupun buatan, batal itu. Beda kalau ada orang puasa ditusuk bagian betis misalnya. Bagian betis ditusuk, enggak batal. Kenapa? Betis ini apa ada rongganya? Ada lubang terbuka di dalam. Enggak ada kan, enggak ada rongganya kan, enggak ada jaufnya. Maka enggak batal. Ya, ditusuk di sininya misalnya di bahunya atau di lengannya sini ditusuk, enggak batal. Ditusuk di tapak tangannya, enggak batal. Kenapa? Enggak ada rongga, enggak ada jauf. Enggak ada jauf. Wah deh, jadi yang membatalkan itu masuknya ain, masuk ke dalam jauf, kemudian melalui manfaat maftuh. Kalau melalui lubang pori-pori atau lubang mata itu tidak membatalkan. Terakhir, suntik. Membatalkan apa enggak? Suntik infus. Baik suntik insulin untuk orang yang diabetes, nasallallahu alaihi ya. Atau suntik yang melalui lewat kulit, disuntik di kulitnya atau otot kecil atau otot besar kayak yang infus itu ya. Melalui otot besar. Ini bagaimana, batal apa enggak? Ini terjadi perbedaan pendapat antara ulama. Kesimpulannya ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan batal mutlakon, suntik itu. Ada yang mengatakan batal mutlakon. Baik, ini kata Habib Salim Syatiri. Habib Salim Syatiri punya rangkuman dares-dares seputar puasa. Dirangkum oleh salah satu muridnya. Namanya Ana lupa. Tebel kayak Nailur Roja begitu. Setebel Nailur Roja, kurang tebel marah. Itu khusus bahas puasa. Dirangkum dari dares-daresnya Habib Salim Syatiri di beberapa tempat. Di situ Habib Salim Syatiri suntik insulin itu sepakat tidak membatalkan. Kenapa? Itu hanya di kulit saja. Ya, hanya di kulit. Hanya di kulit. Karena itu di permukaan kulit saja. Maka tidak batal. Itu sepakat. Yang kita bahas ini adalah seperti infus. Ya, infus. Suntik yang ada di otot besar itu. Masuk ke otot besar seperti infus atau suntik-suntik yang lain. Yang masuknya ke otot besar. Atau tidak masuk ke otot besar. Tapi ada di urat syaraf ya. Nah, ini
membatalkan apa enggak? Ada 3 pendapat, disebut juga di kitabnya Habib Salim Syatiri itu. Ada yang mengatakan batal mutlakon. Ada yang mengatakan enggak batal mutlakon. Dan ini sempat difatwakan oleh Majelis Ifta Tarim di masa Syekh Salim Bukayir Bagisan. Jadi ketua Majelis Ifta Tarim waktu itu Syekh Salim Bukayir Bagisan. Sebelum Syekh Fadol. Jadi baru-baru ini kan kepala Majelis Iftanya kan yang baru meninggal siapa? Habib Ali Masyhur kepalanya. Sebelum Habib Ali Masyhur, ketuanya adalah Syekh Fadol bin Abdurrahman Bafadol. Gurunya Syekhuna ya, gurunya Habib Abdullah. Syekh Fadol bin Abdurrahman Bafadol. Sebelum Syekh Fadol ini, ketua Majelis Iftanya Syekh Salim. Syekh Salim Bukayir Bagisan lah. Syekh Salim Bukayir Bagisan itu berfatwa suntik maupun baik yang otot kecil atau otot besar sama-sama tidak batalkan. Itu Syekh Salim bukan, dan sempat debat. Ya, sempat debat panjang. Itu. Sempat debat panjang. Jadi batal, beliau yang batal ya. Syekh Salim ini yang berfatwa apa? Batal. Ada orang lain yang berfatwa tidak batal. Syekh Salim ini yang berfatwa apa? Batal. Ada yang membedakan antara yang suntik itu di syaraf, urat syaraf, ada yang di otot besar. Kalau otot besar membatalkan, kalau yang bukan otot besar itu tidak membatalkan. Nah, terus bagaimana kalau kita bawa ke madhab Imam Syafi'i, kan tadi masuknya ke dalam jauf itu harus melalui manfaat maftuh. Lah kayak suntik itu apa ada manfaat maftuh? Ada manfaat maftuh apa enggak? Lubang tembus yang terbuka kelihatan mata itu ada? Enggak ada kan ya? Nah, jadi akrabnya kalau kita bawa ke madhab Imam Syafi'i itu enggak batal. Tapi para masyayikh termasuk guru kita dan juga Habib Salim Syatiri menyampaikan suntik itu kalau memang enggak darurat di bulan siang hari bulan Ramadan sebaiknya ditunda malam hari. Kalau memang enggak darurat bisa ditunda. Seandainya ditunda itu enggak membahayakan kesehatan. Sebaiknya jangan suntik siang. Ditunda malam hari. Kalau darurat, kalau tidak disuntik sekarang bisa mengancam keselamatan nyawa atau membahayakan kesehatannya, memperlambat kesembuhan, tidak apa-apa suntik di siang hari, tetap lanjutkan puasanya, jangan dibatalkan, ikut pendapat yang tidak membatalkan. Tapi nanti setelah hari raya, qadha hari itu ikut pendapat yang membatalkan. Ini khas fikih, khas tarim begitu. Penuh dengan ihtiyat. Wadah ya. Jadi karena ada 3 pendapat kan tadi. Nas di kitab-kitab mutaqaddimin tidak nemu yang sharih. Semua berdasar pemahaman. Walaupun yang lebih mendekati kepada madhab Imam Syafi'i, suntik itu tidak batal mutlakon. Ya, mendekati ke madhab Syafi'i itu. Tidak batal mutlakon. Tapi gara-gara ada khilaf 3 pendapat ini, ada yang mengatakan batal mutlakon, ada yang enggak batal mutlakon, ada yang membedakan antara suntik di otot besar atau di selain otot besar. Maka yaitu tadi kesimpulannya. Kalau suntiknya enggak darurat, enggak membahayakan kalau ditunda malam saja. Kalau sekiranya darurat harus segera disuntik siang hari, maka silahkan suntik, puasanya enggak usah dibatalkan, lanjut puasanya mengikuti pendapat yang tidak membatalkan. Tapi nanti di hari raya, setelah hari raya diqadha 1 hari itu mengikuti pendapat yang membatalkan. Ya, jamil ya. Ini khasnya tarim begitu. Oh, aneh-aneh. Terserah ente tidak harus ikutnya. Yang penting ini manhajuna. Manhaj salaf itu begitu, penuh dengan ihtiyat. Kita dengan cara begitu itu selamat ala kulli hal. Pendapat manapun yang ternyata benar di sisi Allah selamat. Wadah ya. Nah, karena itu ya sebaiknya begitu ihtiyaton. Visual. Fainakala itu au syariba besok insyaallah. Di situ ada keterangan fainakala au syariba nasian lam yuftir. Orang yang makan nasi enggak batal ya. Man akala nasian lam yuftir ya. Siapa yang makan nasi enggak batal. Ya, khusus orang Indonesia tapi kalau orang Arab yang makan batal ya, karena nasian dalam bahasa Arab dengan bahasa kita beda ya. Khusus orang Indonesia man akala nasian enggak batal. Visual
Hah? Batal. Batal. Jadi kalau ada ingus dikeluarkan, jangan dipelihara ya. Makanya khususnya bulan Ramadan dan kapanpun, kemana-mana itu bawa tisu. Ya, kemana-mana bawa tisu. Enak kalau pas keluar ingus, tinggal diambil pakai tisu. Antum kalau enggak bawa tisu nanti pakai tangan kanan lagi, habis itu salaman. Ya khair barokah. Bawa tisu khususnya Ramadan. Khususnya Ramadan. Jadi ingus itu kalau sudah di luar sini, keluarkan. Kalau disedot lagi masuk ke yang rongga itu, batal itu ya. Paham ya? Kalau masuknya ke atas sini enggak. Kalau ke rongga sini, itu membatalkan. Dahak sama. Dahak itu kalau kayak ngalir dari atas terus langsung nyampe sini tiba-tiba ya, enggak membatalkan. Tapi kalau ada di mahronya kha, dahak ada di mahronya kha, wajib dikeluarkan. Antum telan batal. Kalau dahak yang masih ada dalam mahronya hamzah di sini misalnya di bawah atau mahronya ha, itu masih batin, aman. Enggak dikeluarkan enggak apa-apa. Tapi kalau udah nyampe sini, mahronya kha, terasa ada di sini ya. Ganjel ada di sini, wajib dikeluarkan itu. Kalau antum telan batal. Dan menelan dahak itu satu menyebabkan bau mulut yang sulit untuk dihindarkan, sulit untuk dihilangkan, karena masuk ke lambung. Ya, masuk ke lambung. Jadi dahak itu jangan ditelan. Antum menelan dahak itu pertama menyebabkan bau mulut yang sulit untuk dihilangkan karena dari lambung asalnya. Kemudian kedua menyebabkan penyakit aneh-aneh karena nanti kan masuk ke lambung, dicerna oleh lambung, masuk ke dalam darah kan ya. Nah itu, padahal itu sesuatu yang mestinya dibuang. Jangan nelan, dahak itu keluarkan. Nah, itu. Makanya yang enak itu bawa tisu kemana-mana ya, bawa tisu. Enak kalau bawa tisu. Antum kalau enggak bawa tisu, khususnya Ramadan itu dengan dahak tambah banyak ya. Dah harus keluar masuk terus. Beberapa kali izin keluarnya. Kalau bawa tisu enak, tinggal diambil pakai tisu, tapi ya volumenya lah diatur ya. Jangan pas darah volumenya horek gitu ya. Ada lagi? Mampet. Apanya mampet? Ya itu pakai fix itu. Enggak batal. Asal enggak ada benda yang kembali ke dalamnya. Enggak ada. Enggak ada masalah. Mampet pakai fix. Ya dikeluarkan bisa. Bisa. Enggak apa-apa dikit-dikit. Dikit-dikit. Nah, pakai fix itu mencair. Nah. Ada lagi? Haidar kemana Haidar? Sakit apa? Mulai kapan? Baru. Haidar Minan, enggak ada ya? Haidar Minan, terus Mahros kemana? Hah? Kuliah. Kemana kemarin? Fi alamil ghaib. Muktafi. No. Abdullah mana Abdul? Waduh. Rizki. Siapa lagi? Wallahu a'lam al-Fatihah.